selain dia memiliki perangkat hardware, dia pun memiliki perangkat software yang kita sebut akhlak. Secara terminologi, akhlak misalkan saya ambil daripada Imam Al-Ghazali, beliau menuturkan bahwa akhlak itu adalah hayatun rasikhatun, keadaan ini timbul dari bagian Udah dalam nih. fil nafsi, dalam Udah. jiwa seseorang. Udahin, Mbak. Udah. Tasduru anhal af'alu, yang darinya lahirlah berbagai macam perilaku bisuhulatin wa yusrin, Udah full yang habis. terjadi dengan sangat mudah dan gampang, min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin, tanpa ada pertimbangan dan pemikiran. Kesimpulannya menurut Imam Ghazali, akhlak itu terjadi tanpa adanya pertimbangan. Bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita bersikap, segala hal yang terjadi tanpa kita mikir dulu. Itu adalah akhlak. Oleh karenanya akhlak ada yang akhlak tercela, ada akhlak terpuji. Karena dia terjadi begitu saja tanpa pertimbangan. Kemudian ada tidak kata akhlak disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis. Dalam Al-Quran misalkan Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketika Allah menyebutkan sifat Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu berada pada puncak keagungan akhlak. Dalam hadis misalkan Nabi Muhammad bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya sebagai adad hasr, sebuah kata yang dia bermakna untuk membatasi satu keumuman lafaz. Adad hasr. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita menerjemahkan sesungguhnya bla 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 hanya. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan ada banyak sekali hadis yang menyebut kata akhlak itu sendiri. Yang kedua adalah adab. Secara etimologi, adab itu biasanya kembali kepada sebutan orang Arab kepada walimah. Jadi kalau ada undangan masyarakat diajak makan, itu sebutannya makdubah. Dan orang yang ngajak ke undangan makan itu adalah al-adib. Secara bahasa adab itu adalah undangan terhadap jamuan makanan. Mengundang orang untuk sesuatu yang menyenangkan dan mengenakan. Sedangkan secara istilah, misalkan saya ambil daripada pendapatnya Imam Ibnu Khaldun, bahwa lafaz adab itu dahulu kala biasa digunakan untuk segala pengetahuan yang meliputi pengetahuan dunia dan agama. Sehingga disimpulkan oleh Imam Ibnu Khaldun, annal maqsuda bi ilmil adab huwa thimarul lisan, bahwa tujuan, goal, finish daripada adab itu dipelajari adalah bertutur kata yang baik. Thimarul lisan, buah daripada lidah, buah daripada lisan. Maksudnya adalah orang kalau bertutur kata baik, itu menunjukkan orang ini adalah beradab, kurang lebih seperti itu. Ini kemudian bisa kita lihat dalam sebuah hadis misalkan, Sayyidina Ali itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tukallimul wufuda bikalamin aw lisanin la nafhamu aktsarah. Ya Rasulullah, engkau seringkali berbicara al-wufud dengan para delegasi, dengan para utusan-utusan dari berbagai macam tempat, bikalamin dengan suatu ucapan, aulisanin atau bahasa yang kami secara umum, secara general tidak bisa menangkap. Ini pembicaraannya jenis apa? Kemudian Nabi bersabda, innallaha addabani fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya Allah itu mendidik aku, mengajariku adab, fa ahsana ta'dibi, kemudian memperbagus pendidikan adabku. Wa nasya'tu fi Bani Sa'ad, kata Nabi, dan aku itu tumbuh berkembang di Bani Sa'ad. Kemudian dilanjutkan oleh ucapan Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kulluna minal Arab, fama baluka afsahuna.
Ya Rasulullah, kan setiap kita ini orang Arab ya Rasulullah. Anda orang Arab, kami juga orang Arab. Tapi mengapa Rasul itu menjadi sosok pribadi yang paling fasih bertutur kata? Kemudian Nabi bersabda, Atani Jibril bilughati Ismail wa ghairiha minal lughat fa'allamani iyaha. Jibril mendatangiku dengan bahasa Ismail, dengan bahasa Nabi Ismail, dan malaikat Jibril mengajari aku mengenai tata bertutur kata menggunakan bahasa Arab. Sehingga kalau di kampus itu sastra Arab masuk ke dalam bagian fakultas adab. Karena ciri orang beradab itu bertutur katanya adalah baik. Sampai sini sudah jelas? Insya Allah Suara, jelas Ustaz. suara saya masih jelas, masih oke? Masih Jelas Ustaz. Ustaz. Ustaz, Masih mohon ya? izin Ustaz. Ustaz, mohon Ya. izin kameranya madep belakang Ustaz. Kameranya. Oh iya, Kamera sebentar. Ustaz. Oh iya. Alhamdulillah. Bismillah. Nah, itu Ustaz. Sudah? Ustaz, aman. Ya, aman ya? Aman, Ustaz. Baik, baik. Saya lanjut boleh? Ustaz. Ustaz. Suara masih aman? Insya Allah aman Ustaz. Aman, baik. Kita masuk sekarang ke metode mengajarkan adab kepada peserta didik. Dari pembahasan tadi secara etimologi dan terminologi, sebagian bagian daripada ontologi. Ontologi itu kan dia kerangka ya, kerangka kita dalam memahami suatu hakikat definisi. Maka bisa kita bedakan antara akhlak dengan adab. Bahwa akhlak itu terjadi secara spontanitas tanpa ada pertimbangan. Oleh karenanya akhlak ada kalanya dia disebut akhlak yang terpuji, ada kalanya dia disebut dengan akhlak yang tercela. Berbeda dengan adab, adab dia dilakukan dengan penuh pertimbangan. Makanya disebutkan dalam definisi lain bahwa adab itu adalah isti'malu ma yuhmad qaulan am fi'lan. Dia mempergunakan segala cara yang terkategorikan itu terpuji, baik secara ucapan ataupun perbuatan. Jadi jelas ada benang merah yang bisa kita pisahkan antara akhlak dengan adab, bahwa akhlak itu terjadi secara spontanitas, dia ada kalanya baik, ada kalanya buruk, tergantung daripada lingkungan di mana ia besar di dalamnya. Sedangkan adab itu adalah segala upaya seseorang dalam rangka mencari atau melakukan perbuatan yang terpuji, baik dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Sekarang kita mulai masuk ke dalam pembahasan metode mengajarkan adab kepada peserta didik. Peserta didik di sini saya anggap secara general saja ya, karena kan ada tingkatannya kalau di kita ada SD, MI, SMP, SMA, kemudian mahasiswa, dan khalayak umum. Yang pertama, yang harus kita hadirkan ketika kita mengajarkan adab kepada peserta didik, bukan kita membahas objeknya, tetapi kita membahas subjeknya terlebih dahulu, selaku kita sebagai seorang pendidik, seorang pengajar. Yang pertama adalah kita selaku orang yang nanti akan mengajarkan adab, mengajarkan ilmu kepada peserta didik, jangan pernah merasa bahwa kita itu punya kemampuan, Bapak Ibu sekalian. Ini saya sering sampaikan di berbagai macam tempat. Satu hal yang sering kita lupakan adalah kita mengandalkan, kita terlalu yakin mengandalkan kemampuan kita, lalu kita melupakan faktor inti dari segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, jangan pernah melupakan keterlibatan Allah, khususnya dalam konteks kita pada kali ini adalah dalam mengajarkan anak didik berkenaan dengan ilmu dan adab. Jadi yang pertama, kita harus berdoa kepada Allah bahwa tugas mengajar ini bukan tugas yang ringan Bapak Ibu, tugas yang berat.
Mengajar anak kandung saja susah. Padahal waktunya 24 jam bisa bersama kita. Apalagi mengajar anak orang lain yang waktunya bersama kita terbatas. Yang waktu kita memantaunya terbatas pula. Bisa kita pantau di sekolah. Di luar sekolah kita tidak bisa memantaunya. Ini berat sekali. Dia di luar itu bersama siapa, apa yang dia gunakan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, bagaimana circle pergaulannya. Oleh karena itu, mendidik peserta didik bukanlah tugas yang ringan, maka jangan pernah kita merasa yakin mengandalkan kurikulum yang kita bikin yang setiap tahun itu diganti kurikulumnya. Sehingga kita melupakan bahwa Allah lah sang penggerak. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya dalam mentransfer ilmu, mudahkanlah saya dalam mengajarkan adab kepada peserta didik, dan mudahkanlah peserta didik dalam mengambil ilmu dan adab daripada para guru sekalian. Jadi yang pertama, jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita mengajarkan adab kepada anak, kita harus punya target, yang targetnya bukan target duniawi, Bapak Ibu. Ini kesalahan kita. Kita seringkali mengajarkan anak berbagai macam nilai-nilai kehidupan, tapi pada akhirnya, semua yang kita ajarkan kepada anak itu hanya melahirkan satu kesimpulan di mana mereka mencari pengetahuan untuk bekerja. Hanya sebatas itu saja Bapak Ibu sekalian. Padahal ada goals yang lebih tinggi dan lebih jauh daripada itu semua. Apa tujuan daripada kita mengajarkan adab dan ilmu kepada peserta didik? Agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengenal siapa penciptanya. Ini kita seringkali lupa. Kita mengajarkan adab, mengajarkan ilmu kepada mereka, tujuannya adalah agar mereka ini menjadi hamba-hamba yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kalau dalam Al-Quran Allah merekam ucapan daripada istri Imran dalam surat Ali Imran. Misalkan dia berucap, yang ucapannya ini Allah abadikan, idh qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ingatlah ketika istri Imran berucap, wahai Tuhanku, aku bernazar apa yang aku kandung ini akan menjadi pengabdi bagi dirimu, maka terimalah daripada aku, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Itu anak belum lahir, Pak, Ibu sekalian. Anak masih dalam kandungan yang jenis kelaminnya belum diketahui. Tetapi istri Imran ini berharap bahwa anak ini jenis kelaminnya laki-laki. Makanya dia berucap, saya bernazar bahwa anak ini akan menjadi seorang pengabdi agama, muharraran, fataqabbal minni. Isimnya isim mufrad muzakkar. Terimalah daripada aku. Ternyata ketika lahir, perempuan nanti akan menjadi Siti Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihi. Tapi di sini kita bisa, Ibu sekalian, rencana beliau dalam mendidik, goalsnya adalah, tujuannya adalah anak kandungku ini nantinya akan menjadi orang yang mengenal Tuhannya, menjadi orang yang mengabdi kepada Tuhannya. Dalam surat lain, misalkan dalam surat Luqman, kita bisa lihat bagaimana rekaman yang Allah abadikan dalam Al-Quran, nasihat Luqman kepada anak kandungnya. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan Luqman sedang menasehati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, kamu jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah satu kezoliman yang sangat besar. Nah, bagaimana kita Bapak Ibu ini menelurkan generasi-generasi yang mereka itu
poin pertamanya adalah menjadi pribadi-pribadi yang kenal siapa penciptanya. Oleh karena itu dalam setiap kita ngajar, biasanya nanti kita diajarkan apersepsi. Apersepsi itu sekitar 5 menit atau 10 menit sebelum mengajar. Jadi guru satu, dia mereview ulang materi yang minggu lalu. Kedua, dia absen. Yang ketiga, dia menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan bahwa apa yang dipelajarinya hari ini dan apa yang dipelajarinya di kemudian hari dalam rangka ia mengenal Tuhannya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita jangan hanya sibuk mengajarkan anak, namun lupa bahwa anak ini tidak diperkenalkan siapa penciptanya. Yang kemudian, ajarkan anak mengenai kewajiban-kewajiban dirinya Bapak Ibu sekalian. Misalkan dalam lanjutan surat Luqman tersebut, Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur." Wahai anakku, dirikanlah salat, perintahkanlah kebaikan, laranglah kemungkaran, sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Semua itu termasuk perkara-perkara yang mulia. Jadi yang pertama, dirikanlah sholat. Ini kewajiban dirinya. Setelah ia mengenal siapa Tuhannya, ia mengetahui bagaimana cara menyembah Tuhannya. Dan Allah itu sudah berjanji Bapak Ibu sekalian di Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwa sholat itu mencegah perbuatan fuhush dan perbuatan mungkar. Ini bukan sebuah teori, tapi sebuah janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sholat jika ia didirikan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan agama, dia satu, selain menggugurkan kewajiban hamba tersebut. Yang kedua, selain menggugurkan kewajiban, ternyata sholat mampu mendidik karakter hamba-hamba, di mana mereka nantinya tidak suka kepada perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Jadi ada kurikulum pendidikan sholat, dan rasanya menurut saya pribadi, ini menjadi satu kurikulum yang penting dalam pendidikan kita, di mana anak nanti diajarkan mengenai sholat, bagaimana mereka mengetahui rukun-rukun sholat, bagaimana mereka menghafal bacaan-bacaan sholat, yang nantinya sholat itu ternyata mendidik mereka menjadi karakter yang tidak menyukai perbuatan keji dan munkar. Yang berikutnya, anak diajarkan mengenai ma'ruf dan munkar, mengenai perbuatan yang terpuji dan perbuatan yang tercela. Misalkan Bapak Ibu bisa bikin satu slide kepada anak-anak bahwa ini satu slide adalah segala perbuatan yang terkategorikan perbuatan terpuji. Satu, misalkan salim kepada guru. Dua, membantu teman. Hal-hal yang lazim kita ketahui. Yang berikutnya adalah perbuatan-perbuatan tercela. Satu, membuli teman. Di mana membuli ini menjadi masalah paling besar dalam dunia pendidikan kita. Yang kedua, misalkan saling menyombongkan kelebihan, itu termasuk perbuatan tercela. Yang berikutnya flexing, yang banyak. Kita bikin tabel-tabel di mana anak didik ini mengetahui mana perbuatan terpuji, mana perbuatan tercela, sebagai implementasi dari sambungan ayat aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Yang berikutnya adalah anak ini diajarkan bagaimana bersikap kepada sesama. Lanjutan ayat tersebut, Allah berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Wala tusa'ir khaddaka lin-nas. Jangan kamu palingkan wajahmu daripada manusia. Jangan kamu bersikap sombong sehingga kamu memalingkan wajahmu daripada manusia. Nah, anak ini jangan diajarkan Bapak bahwa
keunggulan yang dia miliki adalah satu kelebihan yang dikomparasikan dengan orang lain. Sehingga nanti akan lahir satu kesombongan. Biasanya orang sombong itu karena dia punya kelebihan. Ya, kelebihan daripada rupa, kelebihan daripada harta, kelebihan daripada tahta. Karena dia merasa wajahnya lebih tampan, kemudian menganggap orang lain itu jelek. Dia merasa dia punya harta, kemudian mudah menghinakan orang-orang yang dianggap miskin. Dia anggap badannya lebih besar daripada kawan-kawan yang lain, kemudian dia terbiasa melakukan penindasan terhadap teman-temannya yang dia lihat kecil. Nah, ini perlu diajarkan kepada anak didik kita bahwa segala kelebihan yang mereka miliki itu bukan satu hal yang bisa dikomparasikan kepada orang lain. Bukan satu hal yang bisa dibanding-bandingkan dengan orang lain. Sebaliknya malah bahwa kelebihan yang dimiliki itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang punya kepintaran lebih daripada orang lain, yang dengan kepintaran itu dia bisa membantu teman-temannya yang lain yang belum paham terhadap ilmu. Jadi ini termasuk ke dalam kategori pendidikan adab kepada peserta didik. Yang berikutnya adalah wala tamshi fil ardi maruha. Jangan kamu itu jalan di muka bumi dengan penuh kecongkakan. Dan ini adalah hasil daripada poin tadi. Wala tusair khaddaka linnas. Ini kalau gagal, maka orang itu akan menjadi congkak di muka bumi. Kalau dia gagal memahami kelebihan yang ada pada dirinya itu bukan sesuatu yang wajib atau layak dikomparasikan dengan orang lain, dia akan menjadi congkak, Bapak Ibu. Jadi anak kita itu akan berlagak nanti ke depannya. Dia merasa punya segala sesuatu, dia merasa layak lah. Menang olimpiade, teman-teman yang lain dibully. Jadi juara kelas, yang tidak jadi juara dihinakan sama dia. Ini adalah buah daripada salah paham, salah persepsi anak terhadap kelebihan yang dia miliki. Kemudian yang terakhir, waqsud fi masyika waqdud min sautik. Dalam rangkaian ayat surat Luqman, Allah merekam kembali pesan Luqman kepada anaknya, waqsud fi masyika, dan kamu hendaknya berjalan dengan penuh kesederhanaan dan rendahkan suaramu. Ini etika ketika dia berhadapan dengan orang lain. Ini secara garis besar konsepnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti perinciannya tinggal bagaimana target objek kita. Jika objeknya anak-anak bisa kita atur kadarnya. Jika objeknya menengah seperti SMP bisa kita atur. Jika objeknya dewasa, karena ada pendidikan orang dewasa. Di kampus kan dikaji itu ada pendidikan orang dewasa. Tinggal kita atur bagaimana supaya mereka ini mempelajari adab. Yang pertama, mereka tidak melupakan Tuhannya. Yang kedua, mereka tidak melupakan kewajiban dirinya. Dan yang ketiga, mereka tidak melupakan hak sesamanya terhadap dirinya. Kurang lebih ini pemaparan singkat daripada saya. Itu saja, bisa kita kembangkan nanti pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Silakan. Alhamdulillah, pemaparan dari Ustadz. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Silakan. Afan Ustadz, mungkin dari Ana dulu ya yang bertanya. Tadi sudah dipaparkan mengenai metode mengajarkan adab kepada anak didik, yaitu pertama tadi tidak melupakan Tuhannya dan tidak melupakan kewajiban dirinya dan tidak melupakan hak orang lain. Kalau untuk mengajarkan
Sholat Ustadz, mungkin tadi Ustadz mengatakan ada kurikulum sholat. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Mulanya dari mana gitu Ustadz? Sekarang. Ya, baik. Bagaimana cara mendidik anak mengenai sholat? Kalau dalam hadis, misalkan Nabi bersabda bahwa anak itu diperintah sholat pada usia 7 tahun dan diberikan sanksi pada usia 10 tahun. Diberikan sanksi itu merupakan penjabaran daripada yudrobu alaiha, dipukul ya. Secara harfiah artinya anak ketika memasuki usia 10 tahun dan dia enggan melaksanakan sholat, maka anak ini dipukul. Tentunya pukulannya bukan pukulan kita melampiaskan amarah Bapak Ibu. Pukulannya adalah pukulan mendidik ya. Ini termasuk ke dalam pendidikan yang diajarkan oleh Rasul kepada umatnya bahwa sholat menjadi bagian penting pendidikan seorang manusia di mana pada usia 7 tahun ia sudah diperkenalkan mengenai sholat. Dan pada usia 10 tahun ia diperkenalkan sanksi jika ia enggan mendirikan sholat. Kita harus mulai dari mana ketika kita mengajarkan anak-anak mengenai sholat? Yang pertama tadi setelah kita mengajarkan siapa pencipta mereka, tentunya berkaitan erat dengan apa tujuan penciptaan tersebut. Sehingga anak didik ini mengerti bahwa tujuan penciptaan kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bentuk ibadah paling wajibnya adalah sholat. Jadi mereka sadar, oh iya saya diciptakan Allah untuk beribadah dan ibadah yang paling wajib adalah sholat. Dan nanti kurikulumnya kita bisa tahapkan mulai daripada hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Contoh misalkan, sholat tidak akan sah kecuali adanya wudhu. Berarti wudhu menjadi pembahasan awal menuju gerbang pembahasan sholat. Anak-anak diajarkan mengenai wudhu dan tata cara berwudhu. Bagaimana lafaz niat wudhu, kemudian dicontohkan oleh guru bagaimana tata cara berwudhu. Setelah itu baru kita bikin pembahasan lanjutan di mana anak-anak ini menghafal niat-niat sholat. Niat sholat subuh, sholat zuhur. Era saya dahulu ada satu kejadian miris. Miris sekali. Ada rekan saya mahasiswa juga bikin semacam apa ya, kayak wawancara singkat lah terhadap orang-orang random di luar sana. Dan hasilnya itu ternyata mengejutkan sekali Bapak Ibu sekalian. Hampir sebagian besar, ini saya nggak tahu ya, saya nggak tahu tuh apa namanya motif atau latar belakangnya apa. Hampir sebagian besar orang-orang yang ditanya itu, walaupun mereka berhijab, mereka tidak mengetahui susunan sholat. Jadi ada yang nggak tahu setelah subuh itu apa. Ada rekan kami itu bikin apa namanya bikin wawancara random gitu kan dengan orang-orang di luar sana. Berarti memang sholat tidak diajarkan kepada mereka. Jangankan bacaan sholatnya, urutan sholatnya pun mereka tidak mengetahui Bapak Ibu sekalian. Nah ini bagaimana kita akan apa namanya ya mengajarkan berbagai macam ilmu kepada mereka, sedangkan mereka sendiri tidak mengenal siapa penciptanya. Nah dari urutan sholat, dari niat-niat sholat, baru kita berlanjut kepada hafalan-hafalan dalam sholat yang disesuaikan dengan umur. Misalkan kelas 2 SD apa, kelas 2 SD apa, kelas 3 SD apa. Nanti hasilnya ketika anak masuk usia SMP, SMP itu kan udah balik. Sudah wajib mereka tuh sholat tuh, sudah mukallaf. Mereka sudah menguasai ilmu mengenai sholat. Kurang lebih itu Ibu pemaparan dari kami ya. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Mungkin dari yang lain ada yang bertanya. Silakan.
Ustadz izin membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ya Ustadz. Mm. Buat yang pertama, pertanyaan pertama Ustadz, bagaimana mengajari adab pada anak yang sudah dewasa di atas 17 tahun yang kurang bersyukur dengan kondisi orang tuanya? Ya, bagaimana mengajari adab anak yang sudah dewasa di atas 17 tahun yang kurang bersyukur dengan kondisi orang tuanya? Ini mohon maaf tadi saya ada yang terlewat. Jadi setelah anak itu diajarkan mengenai tentang Tuhannya, sambungan ayat daripada surat Luqman itu adalah wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bahwa Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khususnya adalah ibunya. Dari mana ucapan ibu ini? Khususnya kepada ibunya adalah lanjutan daripada firman Allah bahwa ibunya itu sudah mengandungnya wahnan ala wahnin, dalam keadaan payah di atas payah. Sehingga anak ini setelah dia mengenal siapa Tuhannya, dia mengetahui bagaimana bersikap kepada kedua orang tuanya. Nah, sekarang bagaimana mengajari adab anak yang sudah dewasa di atas 17 tahun yang kurang bersyukur dengan kondisi orang tuanya. Satu, anak itu menuntut karena ingin meniru gaya hidup orang lain. Ini sering begitu tuh. Jadi anak ini sering menuntut orang tua karena dia melihat gaya hidupnya orang lain. Dia temannya punya motor, dia pengen punya motor. Dia temannya punya HP baru, dia pengen punya HP baru. Kemudian dia lupa bahwa segala yang diminta kepada orang tuanya itu berada di luar jangkauan kemampuan orang tuanya. Terus bagaimana cara kita mengajari adab kepada anak-anak seperti itu? Kita bisa menyebutkan segala macam jasa-jasa orang tua. Biasanya kalau saya pribadi, di sini juga banyak pemuda-pemuda yang masalahnya sama, kurang bersyukur dengan kondisi orang tuanya. Saya pribadi sering melayangkan pertanyaan kepada mereka, karena usia 17 tahun kan usia orang sudah mulai bisa berpikir dewasa, sudah dewasa. Apa yang mereka lakukan kalau besok pagi mereka temukan orang tuanya sudah meninggal dunia? Saya sering itu. Apa yang mereka lakukan hari ini jika besok pagi orang tuanya sudah meninggal dunia? Jawabannya adalah mereka akan memaksimalkan hari terakhir untuk mengabdi kepada orang tua. Sesimpel itu jawabannya. Dan mereka melupakan hari-hari yang ketika orang tua sehat, hari-hari yang ketika mereka bersama dengan orang tua. Itu sudah termasuk satu nikmat yang luar biasa. Kita rela menukar apa benda yang kita miliki demi kita bisa bersama dengan orang tua. Jadi banyak anak itu lupa bahwa bersama orang tua merupakan anugerah besar daripada Allah, sekalipun kita tidak punya apa-apa. Makanya banyak sekali anak-anak generasi muda itu bilang, hidup baik-baik saja jika orang tua masih hidup. Hidup kita itu jadi baik-baik saja ketika orang tua masih hidup. Ketika orang tua sudah nggak ada, justru jadi berantakan. HP ada, tapi kita merasa berantakan. Motor ada, kita merasa ada yang kurang. Rumah ada, kita merasa ada yang hampa. Ternyata yang kurang itu adalah kehadiran orang tua kita. Nah, anak-anak dengan target usia 17 tahun ini adalah anak-anak yang bisa diajak berpikir dewasa. Jadi cara mengajarkan kepada mereka itu dengan cara komunikasi Bapak Ibu. Karena mereka bisa mikir. Itu mungkin jawaban daripada kami. Silakan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pendekatan yang menggunakan reward dan punishment dalam mengajarkan adab dapat mengembangkan kesadaran intrinsik anak atau malah membuat mereka hanya patuh karena motivasi eksternal?
Demikian Ustadz, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Apakah reward dan punishment itu efektif gitu ya? Kalau saya singkat, apakah reward dan punishment itu efektif dalam mendidik anak atau jangan-jangan menjadikan mereka pribadi yang melakukan sesuatu karena faktor eksternal gitu ya? Saya mau melakukan kebaikan karena ada imbalan. Saya tidak mau melakukan ini karena ada hukuman. Dan uniknya, ini uniknya, Allah mendidik kita dengan faktor-faktor eksternal. Uniknya itu. Sekarang bayangkan jika Allah tidak pernah menciptakan surga dan neraka. Bagaimana ketika Allah tidak pernah menciptakan surga dan neraka? Apa kita masih sholat? Apa kita meninggalkan maksiat? Dan faktanya kita melakukan sholat karena kita berharap ada imbalan, ada faktor eksternal tadi. Nah, ketika anak itu diberikan reward, diberikan punishment, itu dalam rangka mengajarkan mereka, mendidik mereka, yang nanti seiring dengan bertambahnya umur, seiring dengan pendewasaan mereka, mereka akan menyadari bahwa segala macam punishment itu, segala macam reward itu dalam rangka membentuk kebiasaan dia. Karena orang itu terbiasa, orang itu bisa karena biasa, dan orang itu biasa karena dipaksa. Sebagai contoh saja ya, sebagai contoh nih, sebagai contoh kasarnya, orang itu bisa merokok karena memang pada awalnya dia memaksa dirinya untuk bisa merokok. Ketika menghisap rokok batuk-batuk, itu kan sesuatu yang tidak mengenakan buat diri sebenarnya. Batuk-batuk, radang kering, segala macam. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa lepas daripada rokok. Pada akhirnya dia nggak bisa lepas daripada rokok. Ini nggak bisa berpikir kalau nggak ngerokok. Kita nggak bisa nyambung ngobrol kalau nggak bisa ngerokok. Nah, untuk hal seperti itu saja, ternyata kita bisa memaksakan diri kita. Nah, bagaimana dengan pendidikan-pendidikan? Dan perlu memang ada punishment, ada reward, itu perlu sekali. Berkaitan dengan faktor eksternal tadi akan hilang seiring dengan bertambahnya umur. Misalkan kata ulama, bagaimana cara kita mendidik diri untuk ikhlas, sedangkan ibadah seringkali tidak ikhlas. Maka jawaban ulama simpel sekali. Ya sudah, kamu lakukan saja, ikhlas atau tidak ikhlas, nanti kamu akan terbiasa ikhlas. Jadi saat ini memang rangka kita mendidik mereka itu penuh dengan dunia reward dan dunia punishment. Dunia hadiah dengan dunia hukuman. Tapi dalam rangka ta'dib ya, dalam rangka mendidik memang seperti itu. Itu mungkin dari kami jawabannya. Sudah jelas jawabannya? Sudah jelas Ustadz, jazakumullah khairan. Insya Allah kami praktekkan untuk mendidik peserta didik. Ustaz, izin membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Ustaz. Ya, boleh. Pertanyaan selanjutnya dari Umi Sofia Hidayah. Izin tanya Ustaz, semoga Ustaz diberkahi dalam setiap waktunya. Bagaimana bila akhlak anak pemarah dan suka memukul? Itu Ustaz pertanyaannya, kurang lebih. Singkat. Bagaimana anak pemarah? Ya, bagaimana apabila anak udah terlanjur nih punya sifat pemarah dan juga suka mukul, mungkin ke teman-temannya atau orang tuanya sendiri, Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana solusi punya anak yang punya kebiasaan memukul, kebiasaan bermain fisik? Anak itu, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah, anak kecil, itu tidak pernah punya ide
melakukan sesuatu kecuali dia meniru sesuatu. Anak itu begitu. Jadi anak di benaknya itu tidak pernah teridekan melakukan sesuatu. Kalau dia melakukan sesuatu, itu karena dia meniru, bukan karena teridekan dengan dirinya sendiri. Nah, ketika anak kita dia memukul, dia marah-marah, pastinya itu meniru Bapak Ibu. Pastinya dia meniru, ya entah meniru dari sekolahnya, ada teman yang tantrum, atau barangkali meniru pendidikan orang tuanya. Ternyata orang tuanya mendidik dia dengan cara kasar, dipukul, dimarahi, anak tidak diberikan kesempatan untuk didengarkan. Biasanya begitu. Yang sering kami lihat bahwa anak-anak yang suka melakukan kekerasan fisik kepada teman-temannya atau kepada keluarganya, bahkan kepada orang tuanya, karena anak itu terbiasa melihat kejadian yang serupa dan ia meniru. Solusinya, satu, kita menghindari hal itu di dalam rumah. Punishment yang kita lakukan kepada mereka itu dalam rangka mereka berhenti daripada perbuatan. Bukan kita melakukan perbuatan kasar yang berlebihan sehingga itu ditiru oleh mereka. Jadi ada batasan-batasan punishment. Misalnya kita memukul, cuman memukulnya itu bukan memukul yang menyebabkan luka, tapi memukul sebagai bentuk ketegasan. Jika melalui lisan sudah cukup, tidak dilanjut kepada pemukulan fisik itu kan. Tapi pemukulannya bukan pemukulan yang menyebabkan luka kepada anak. Ada batasan-batasan punishment kita yang itu akan terhindarkan ditiru oleh mereka. Tapi jika kita melampaui batas, kemungkinan besar anak itu akan meniru. Misalkan orang tua biasa memukul, menendang, memberikan kekerasan fisik. Anak ini akan tantrum, dia akan teriak-teriak satu. Yang kedua, di luar, ketika dia bermasalah dengan temannya, akan niru. Dia akan menendang temannya, dia akan memukul temannya. Yang ketiga adalah di rumah kita sudah baik, ternyata di luar dia melihat orang dengan perbuatan seperti itu dan dia meniru, membawanya ke dalam rumah. Oleh karena nanti ada pendidikan dalam rumah, ada pendidikan luar rumah. Ada teman-teman yang kita kategorikan termasuk teman-teman hidup, ada teman-teman yang kita kategorikan termasuk teman-teman non hidup. Biasanya teman-teman non hidup itu adalah HP, laptop. Nah, apa yang ditonton oleh mereka, apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka lihat, itu pun ternyata bisa mempengaruhi psikis anak-anak kita. Nah, kalau solusi daripada kami, satu tadi ya, bahwa kita mengurangi atau meniadakan kalau bisa segala macam bentuk kekerasan di dalam mendidik anak dalam rumah. Punishment yang diajarkan Rasul, punishment yang diajarkan agama, itu memiliki batasan-batasan yang tidak akan ditiru oleh anak. Yang kedua, kita harus memberitahu anak bahwa segala hal tidak baik di luar rumah itu tidak layak untuk ditiru. Karena anak itu mudah meniru, Bapak. Anak kecil itu mudah meniru. Dia belum bisa membedakan. Pokoknya ngeliat anak tantrum, dia ikut tantrum. Melihat anak orang lain ngomong yang kasar gitu kan. Dia pulang ke rumah, kita ngajarin kalimat-kalimat baik. Pulang ke rumah bawa kalimat baru. Kalimat-kalimat laknat. Ternyata belajar dari teman-teman di luar sana. Nah, kita memblok itu semua dengan mendidik bahwa segala hal yang nggak baik yang kamu temukan di luar sana, nak, jangan kamu tiru. Apa yang Bapak, Ibu, Abi, Umi, Ayah, Bunda ajarkan di rumah, itulah yang harus kamu ikuti. Kalimat-kalimat baik seperti disebutkan tuh sama kita, yang biasa mereka ucapkan, itu merupakan kalimat yang tidak baik. Perbuatan yang seperti ini, nanti kita sebutkan memukul, menendang orang tua, menjambak adik, segala macam.
ini termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak layak untuk ditiru. Kita juga perlu memberikan pemahaman seperti itu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mangga kalau masih ada. Baik Ustaz, terima kasih. Terus silakan ada yang bertanya Ustaz, Mbak Fani itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas? Jelas. Oke, terima kasih Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana agar target pembelajaran yang kita punya itu tetap berada pada jalur adab yang benar atau sesuai? Karena kan kadang kita itu terlalu terobsesi ya, agar peserta didik tuh dapat sesuai dengan yang kita mau, dengan target-target yang ada gitu. Tapi kita juga kadang melupakan nih keunikan anak itu tuh sendiri gimana gitu. Gimana ya Ustadz ya? Bagaimana target? Ya, bagaimana agar target pembelajaran yang kita punya itu tetap berada pada jalur adab yang sesuai atau benar gitu. Kan kadang kadang tuh kan gini Ustaz, kita punya nih misalnya kalau tadi kurikulum sholat gitu kan, mereka tuh suruh ada misalnya tata cara sholat, kalau sholat itu harus wudhu dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau anak-anak kan kadang-kadang punya karakternya masing-masing gitu ya. Ada beberapa dari kita juga sebagai saya sendirilah gitu ya, suka nggak sabaran gitu untuk ngajarin anak-anak gitu. Padahal setiap anak karakternya beda dan mereka punya keunikannya sendiri. Nah, gimana caranya supaya targetnya itu tetap tercapai, tapi kita tetap berada di jalur adab yang benar gitu sih. Baik. Karena saya ini guru agama ya, jadi kebanyakan jawaban saya itu nuansanya nuansa agamis ya Bapak Ibu, harap dimaklumi dulu. Karena khawatir nanti berharap punya jawaban-jawaban psikolog gitu. Kami biasa di pesantren, jadi solusi kami adalah solusi-solusi agamis. Bagaimana target kita itu kepada anak? Eh, kita mengharapkan target tercapai, tapi dalam hal bersamaan kita tidak keluar daripada koridor adab itu sendiri. Karena terkadang anak-anak itu berbeda dalam masalah menangkap gitu ya, dalam masalah menangkap apa yang kita sampaikan kepada mereka. Satu bahwa eh, kita mengajar itu berupaya semaksimal mungkin yang terbaik dari kemampuan yang kita miliki, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jadi yang pertama, kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Upaya maksimal itu tidak hanya kita mentransfer ilmu, tapi juga jangan lupa kita mendoakan para peserta didik. Ini yang sering lupa, kita lupa mendoakan para peserta didik untuk kelancaran studi mereka. Jadi yang pertama adalah kita jangan pernah melupakan bahwa segala macam hal maksimal yang kita lakukan, hasilnya nanti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemampuan anak yang berbeda-beda itu tidak bisa kita paksakan Bapak Ibu. Kita rasa-rasanya tidak layak memarahi anak yang tidak mencapai target bukan karena dia tidak berjuang, tapi karena memang kapasitasnya hanya sebatas itu saja. Berarti perlu adanya penyesuaian target kepada anak tersebut. Misalkan target untuk A cepat, target untuk B agak lambat. Nah, target untuk B ini kita modifikasi berbeda daripada A karena B tidak secepat sebagaimana A. Kan kalau kita itu kalau di taksonomi Bloom ya, bahwa kecerdasan itu ada 3, ada afektif, kognitif, dengan psikomotorik yang menunjukkan bahwa anak itu cerdas, setiap anak cerdas, tapi dengan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Itu yang tadi saya maksudkan. Bahwa anak ini ada satu dia cerdas secara sikap,
tapi susah secara kognitif, secara pengetahuan. Ada anak secara pengetahuan pinter, tapi sikapnya, attitude-nya buruk. Ada anak secara pengetahuan buruk, secara sikap buruk, tapi pintar menangkap sesuatu yang bersifatnya fisik, seperti olahraga, itu kan psikomotorik. Jadi pertama kita harus, memang betul kata Ibu tadi, kita memang menyadari bahwa anak itu berbeda-beda. Di sini yang paling dilibatkan adalah subjek kita. Bagaimana kita mengajar mereka, mendoakan mereka, dan bersabar dalam mendidik mereka. Ketika Nabi pun seperti itu. Ada A'robi, ada orang Arab yang memang tidak mengetahui tata krama, Nabi memaklumi, tidak memarahi. A'robi kencing di masjid, di tembok, ya Nabi nggak marahi. Para sahabatnya marah-marah, kata Nabi, biarkan dahulu, biarkan dia selesai. Sudah selesai dia buang air kecil di tembok masjid itu atau di masjid itu, baru Nabi hampiri, Nabi siram sendiri, dan Nabi beri penjelasan. Karena Nabi memaklumi ada kekurangan dalam memahami orang tersebut. Itu mungkin Ibu jawaban dari kami. Terima kasih Ustadz, bisa dipahami. Ustaz, izin bacain lagi Mangga, Ustaz. Nih ada pertanyaan dari masih Echa ada. Rizky Melani. Ustaz izin bertanya bagaimana mengajarkan adab kepada anak usia remaja yang sudah terlanjur bergabung dengan circle yang jauh dari agama. Ya Ustaz. Ya, bagaimana mengajarkan adab kepada usia remaja yang sudah terlanjur bergabung dengan circle yang jauh dari agama. Mengajarkan adab kepada usia remaja yang sudah terlanjur bergabung. Berarti kita sudah mengetahui bahwa anak remaja itu punya lingkungan yang tidak baik. Maka tindakan urgent kita, tindakan langsung sigap kita adalah menarik dia daripada circle tersebut. Sebisa mungkin kita menarik dia daripada circle tersebut. Circle yang nggak baik itu, kalau dalam kepala kita, kan bermacam-macam Bapak Ibu sekalian. Circle nggak baik. Ya ada yang circle nggak baik itu yang full main game. Itu ada yang mengkategorikan circle yang nggak baik. Circle yang nggak baik itu ada yang kemana-mana, apa namanya, hedon. Circle nggak baik itu ada yang kemana-mana, mohon maaf sekali lagi, ada satu kumpulan pemuda-pemudi yang mereka terbiasa membagikan video-video porno. Itu pun circle yang merusak. Ketika kita sudah mengetahui bahwa anak remaja ini ternyata circle-nya yang indikasi sudah kita tangkap, kita mau nggak mau harus menariknya, membimbingnya, memberikan pengarahan kepada dia. Jadi lebih baik terlambat seperti itu daripada nggak sama sekali. Kalau sudah ketahuan ya, sudah ketahuan. Ya, kalau dibiarkan makin parah nantinya. Ya begitu Echa keluar ya. Circle. Ini circle yang nggak baik tuh dia Ustaz. Mungkin ini masih banyak pertanyaan Ustaz. Mungkin satu lagi Ustaz ya. Ya, Karena waktunya udah mau menunjukkan ya, waktu waktunya maghrib ya. ini. Mungkin satu pertanyaan lagi terakhir ini Ustaz dari eh, Delia 0404. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan. Cara apa yang Amin. harus kita terapkan jika lingkungan anak itu sendiri tidak mendukung proses pembentukan adab yang baik, sedangkan kita hanya ada waktu di sekolah saja sebagai guru? Terima kasih Ustaz. Cara apa? Apa tadi? Cara apa yang harus kita terapkan jika lingkungan anak itu tidak mendukung proses pembentukan adab yang baik, sedangkan kita sebagai guru hanya ada waktu di sekolah saja? Kita sebagai guru hanya ada waktu di sekolah saja. Nah ini kita jangan pernah melupakan bahwa ada komunikasi antara guru dengan orang tua. Guru memang tugasnya mengajarkan nilai-nilai baik kepada anak. Tapi guru
tidak seperti orang tua yang punya waktu banyak terhadap anak. Maka kita menjembatani antara dua ini nih. Ini ada guru yang waktunya terbatas dan dia punya tugas mengajarkan nilai-nilai yang baik. Kemudian di sini ada orang tua. Orang tua yang waktunya full dan orang tua tidak bisa mengajarkan nilai-nilai baik sebagaimana yang diajarkan guru. Nah, jembatannya adalah komunikasi antara dua figur ini. Guru berkomunikasi dengan orang tua. Jadi guru bilang bahwa di sekolah anak bapak ibu sudah diajarkan ini, mohon dipantau di rumah. Dan segala macam hal-hal yang melanggar di luar dari apa yang kami ajarkan di sekolah, mohon bapak ibu tegur karena itu sudah diajarkan di sekolah. Gampang negurnya. Emang bapak ibu nggak pernah ngajarin ini di sekolah? Udah mak, misalkan. Nah tinggal ditegur. Jadi ada komunikasi antara guru dengan orang tua. Jangan kemudian orang tua menyalahkan guru ketika anak melakukan perbuatan yang tidak baik di luar sekolah. Ini guru gimana sih nggak ngajarin? Nggak bisa begitu juga Pak Ibu. Karena guru sudah berusaha semaksimal mungkin. Memang kesian jadi guru tuh kesian. Saya pribadi sekarang menyadari betapa beratnya tugas menjadi seorang guru. Apalagi guru honorer, sudahnya penghasilan kecil, tekanan banyak, disalahin juga. Ngasih hukuman di penjara, Masya Allah. Innalillah. Jadi ada komunikasi antara guru dengan orang tua. Bagusnya begitu. Malah bagusnya orang tua memberikan sesuatu sebagai bentuk terima kasih kepada guru. Ulama menyebutkan bahwa orang tua yang memperhatikan kehidupan guru itu akan lebih memiliki potensi besar dalam punya anak yang solih, punya anak yang baik. Jadi ketika orang tua itu berhusnuzon dan memiliki hubungan baik dengan seorang guru, maka anaknya pun akan mudah menjadi anak yang baik. Kemudian sedikit lagi, saya ingin menyambung yang tadi anak usia remaja, bahwa di daerah saya pun ini banyak sekali pemuda-pemuda yang latar belakangnya bukan latar belakang baik. Maka ada pemuda yang datang kepada saya, izin mau mabuk. Ustaz, saya izin mau mabuk sebentar katanya. Izin mau mabuk. Padahal kita udah jelasin tuh mabuk kayak gimana, Masya Allah. Haramnya kayak bagaimana, dosanya kayak gimana, dikitnya aja nggak bikin hilang akal saja sudah haram, apalagi sampai menghilangkan akal. Ini karena medan saya seperti itu Bapak Ibu. Medan saya adalah pemuda yang ternyata saya kaget. Ini ada yang terlibat miras, ada yang terlibat perzinahan, ada yang terlibat hal-hal yang berbau porno kayak begitu. Tapi pada akhirnya kami menyadari bahwa ini adalah satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang bukan hanya saya, tapi Bapak Ibu pun nanti di luar akan mengalami hal yang sama, di mana generasi-generasi muda kita ternyata krisis akan adab, krisis akan pengetahuan agama. Ini tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu, bukan hanya tanggung jawab ustadz atau kiai kampung, tapi tanggung jawab setiap orang yang diberikan nikmat pendidikan. Kita diberikan nikmat pendidikan, kita punya tanggung jawab mentransfer pendidikan yang kita emban, yang kita ambil dari dunia pendidikan kepada mereka yang berikan kesempatan mencap dunia pendidikan. Itu dari kami. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Saya izin kepada Ibu Lucy sebagai ketua dan juga pada hadirin yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak, terutama kepada Ustadz Afif. Saya izin ini ya, Ustadz, minta buat hadirin open kamera, boleh sebentar buat foto bersama nih, kebutuhan dokumentasi. Ayo, Ahmad Subarkah, Muhammad Fikri, Hatam Fadilah, siapa lagi nih? Banyak ini kita.
Ini bentar yuk. nama-nama yang enggak. Nggak asing, Ustaz. Muhammad Fikri yuk, Fikri. Bu Endang. Terus siapa ini? Delia Ismi, Nurika. Boleh yuk, open sebentar yuk. Waduh, kayak pada tidur ini apa ya? Angelika Wijaya, Siti Maulida Asmarani yuk. Open yuk bentar yuk. Nah, gitu dong kelihatan Muhammad Fikri nih. Wah, Fikri, open lagi dong. Ada. Izin screenshot dulu ya. Mana? 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Ayo, Ustazah Siti Hasanah ditutup caranya. Mana ini? Sudah selesai ya, Bang Alwi? Sudah Iya, selesai. alhamdulillah, udah selesai. Baik, saya tutup berarti ya. Iya, boleh. Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk agenda hari ini, itu kajian Islam, kajian tentang seminar akhlak, bagaimana mengajarkan adab kepada anak didik. Dan Masya Allah, materinya luar biasa dari Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya. Semoga kami bisa menerapkan di lembaga kami kepada anak didik kami. Dan terima kasih kepada para hadirin, para peserta yang sudah hadir pada hari ini. Semoga ilmu yang dari Ustadz bermanfaat. Saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Syukran wabarakatuh. jazakallah Ustaz. Sama. Jazakumullah khair. Buat yang ada waktu besok join lagi ya. Pematerinya Ustadz Samsul, Insya Allah Ustadz Ustadz. Samsul Arifin. Oke, terima Siap. kasih. Ini.